Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Leila Adawiyah, calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 3 Kayu Agung, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Tujuan aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal, serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Diseminasi budaya positif yang pertama adalah mengimplementasikan konsep inti dalam budaya positif dalam membuat keyakinan kelas bersama murid.
Aksi nyata yang kedua yaitu diseminasi budaya positif bersama rekan sejawat. Diseminasi budaya positif di SMK Negeri 3 Kayu Agung saya lakukan bersama rekan sejawat yang juga sama-sama calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Ibu Ria Oktarina SPD sebagai pemateri yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Farida Aryani SPD MPD, yang terhormat Bapak Ibu guru yang ada di ruangan ini. Terima kasih sudah membersamai kami dalam melaksanakan tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Untuk memulai acara ini, kami akan memulai dengan membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kata sambutan dari kepala sekolah, yang keempat adalah pemaparan dari diseminasi budaya positif baik saya sendiri Leila Adawiyah dan Ibu Ria Oktarina, dan yang kelima adalah penutup yang terakhir doa. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mintakan kepada seluruhnya hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya kata sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Farida Aryani SPD MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri 3 Kayu Agung, ya. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang guru ini, ya.
mengenai dalam rangka acara diseminasi budaya positif ini dari kegiatan guru penggerak atau CGP kita, yaitu Ibu Lela dan Ibu Lia. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak ini, ya, sekolah kita khususnya SMK Negeri 3 Kayu Agung ini makin maju. Itu harapan kita semua, ya. Nah, mudah-mudahan juga acara yang diselenggarakan pagi ini akan berjalan cukup baik. Mungkin itu saja pembukaan dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Farida Haryani SPDMPD atas sambutannya. Selanjutnya, pemaparan dari diseminasi budaya positif. Ini adalah tugas kami pada modul 1.4 aksi nyata, baik saya sendiri Laila Adawiyah SPD dan Ibu Ria Oktarina SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan ini tujuan yang pertama. Tujuan yang pertama Bapak Ibu, setelah melakukan kegiatan ini, para guru menjadi memahami yang pertama adalah perubahan paradigma mengajar. Yang kedua adalah cara menegakkan budaya positif. Yang ketiga, restitusi posisi kontrol yang dianjurkan sehingga menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi di dalam diri sendiri pada murid. Yang keempat adalah penerapan segitiga restitusi untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, materi ini akan kami bagi. Jadi dari pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga keyakinan kelas, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima kebutuhan dasar, yang keenam posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi saya akan memaparkan ini kami bagi pada perubahan paradigma belajar. Pertanyaannya ini adalah pertanyaan semantik. Saya minta kesediaannya untuk Bapak Ibu bisa memberikan jawaban dari pertanyaan ini. Di zaman teknologi sekarang, menanamkan ilmu pengetahuan dengan mengajar, apakah masih berlaku? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana seandainya guru tidak berhasil menanamkan pengetahuan? Pertanyaan yang ketiga, apakah keberhasilan mengajar hanya ditentukan oleh seberapa besar pengetahuan yang didapat oleh murid? Saya mintakan Bapak Ibu yang bisa menjawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menyampaikan pendapatnya dari beberapa pertanyaan yang tertera di layar. Boleh pertanyaan yang mana saja yang mau dipilih, silakan. Mungkin Ibu Sulasmina mau menjawab salah satu pertanyaan. Coba akan saya jawab dulu. Itu yang pertama, itu di zaman teknologi sekarang, menanamkan ilmu pengetahuan dengan mengajar, apakah masih berlaku? Untuk sekarang ini yang saya khususnya mapel saya, kalau teknologi sekarang ini memang dibutuhkan atau
memang siswa harus mengetahui itu untuk daripada teknologi. Sekarang teknologi di sini di dunia pendidikan itu sudah mulai canggih. Untuk menanamkan pengetahuan dengan mengajar itu kalau saya sendiri bukan cukup hanya mengajar, mendidik siswa. Itu yang paling sulit kalau untuk mengajar. Menurut pengalaman saya itu bisa kita atasi dengan mereka belajar melalui modul, ya, melalui teknologi atau internet. Tapi yang paling sulit di lapangan itu mendidik siswa. Itu menurut saya. Kalau masalah teknologi itu apakah masih berlaku? Ya menurut saya masih berlaku. Memang di zaman sekarang ini kan teknologi maju pesat. Kalau kita ketinggalan teknologi, khususnya saya zaman sekolah dulu kurang teknologi, kurang canggih, ya, untuk saat sekarang itu harus menyesuaikan. Itu yang pertama. Kalau yang berikutnya itu mungkin butuh. Itu aja Bu. Saya kira mungkin dari Bapak itu ada yang mau menambahkan. Baik, terima kasih Bu Sulasmina. Ada lagi? Bapak Faisal? Ibu Deka? Baik, slide selanjutnya itu adalah kita bisa bahas dari jawaban-jawabannya. Terima kasih Bu Sulasmina. Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang tadi. Bisa kita simpulkan bahwa pandangan bahwa mengajar hanya sekedar menyampaikan ilmu sudah tadi dijelaskan Ibu Sulasmina bahwa menyampaikan pengetahuan sudah tidak relevan lagi. Mungkin dalam mengajar harus ada kata-kata mendidik. Yang kedua itu adalah siswa adalah organisme yang sedang berkembang. Jadi kita di sini guru sebagai fasilitator untuk mengembangkan peserta didik kita, siswa kita, murid kita agar mereka berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Selanjutnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah dibahas tadi itu sangat dahsyat menyebabkan seorang tidak bisa menguasai seluruh materi pelajaran. Tetapi dengan perkembangan ini kita bisa mencari ilmu itu dari mana saja dan dari sumber mana saja. Kemudian perkembangan ilmu psikologi manusia pasif menjadi manusia yang memiliki potensi. Jadi dari situ selanjutnya pada perubahan paradigma belajar ini itu ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi ini adalah bapak pendidikan kita, Bapak KHD. Maksud dari pendidikan yaitu tadi bukan hanya sekedar mengajar tapi mendidik, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini kita harus menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Bahasanya tadi pada saat kita menjadi murid, zaman kita beda dengan yang sekarang. Sekarang sudah banyak teknologi yang bisa kita dapat di mana saja dengan aplikasi-aplikasi yang kita dapat. Sehingga kita sebagai guru di sini harus mengikuti zaman sesuai dengan kodrat anak-anak. Selanjutnya pendidik usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengetahuan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya serta masyarakat. Jadi ini adalah dari kata pendidikan. Selanjutnya di sini kita lihat pada perubahan paradigma belajar, penciptaan lingkungan belajar harus memperhatikan yang pertama itu ada kodrat anak. Sebenarnya kodrat anak itu adalah bermain, menumbuhkan potensi. Kembali lagi kita sebagai fasilitator untuk merancang kegiatan pembelajaran yang mengasah potensi anak. Selanjutnya penanaman budi pekerti
luhur. Terus penanaman keimanan dan ketakwaan pada Tuhan yang Maha Esa, gotong royong, mandiri, tanggung jawab, dan lain-lain. Nah, di sini perubahan paradigma mengajar dari mengajar hanya sebatas menyampaikan materi, sedangkan nanti kepada yang mengajar sebagai proses mengatur lingkungan. Jadi bukan hanya mengajar, bukan hanya memberikan materi, tapi kita juga mewujudkan disiplin-disiplin positif untuk anak-anak kita pada saat proses pembelajaran. Di sini, jadi di sini adalah modul yang akan disampaikan. Inti dari modul 1.4 itu adalah disiplin positif. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau kita sebagai guru, kita harus menjadi contoh dan tauladan untuk murid-murid kita. Selanjutnya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena mungkin banyak pada disiplin itu adalah aturan-aturan yang mengikat untuk kita dan siswa kita. Selanjutnya, maksud dari disiplin positif di sini ada disiplin positif lebih ke arah disiplin diri dapat mengontrol diri dalam melaksanakan segala tindakan. Selanjutnya, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Sehingga maksud dari disiplin positif, kembali lagi Bu Ria, di sini ada cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi menanamkan dari dalam diri kita, bukan hanya melihat bahwa dia akan mendapatkan hukuman atau mendapatkan hadiah. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas ini kita buat, ada budaya positif bisa kita wujudkan melalui disiplin positif. Supaya ini terwujud, maka harus ada keyakinan kelas yang merupakan suatu tindakan kebaikan yang disepakati bersama seluruh warga kelas untuk mendukung visi sekolah. Jadi keyakinan kelas ini bukan hanya kita Bapak Ibu yang membuat, tapi kita mengajak siswa-siswa kita untuk membuat keyakinan, sehingga keyakinan itu akan tersusun dan akan disepakati, sehingga anak-anak dan kita juga memiliki tanggung jawab dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Selanjutnya, di sini mungkin tidak asing lagi pada kurikulum Merdeka Belajar. Di sini adalah profil pelajaran Pancasila. Bisa kita ingat bahwa yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya Ibu Eka. Yang kedua, berkebinekaan global. yang ketiga, kreatif. Selanjutnya, gotong royong. Selanjutnya gotong royong benar kritis dan mandiri. Jadi ada 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila yang harus kita junjung tinggi. Untuk selanjutnya Bu Ria. Nah, di sini yang kemarin sudah kita sepakati visi SMK Negeri 3 KAI Agung yang sudah direvisi pada tanggal 5 Oktober 2023. Kita sama-sama merevisi visi SMK Negeri 3 KAI Agung menjadi terciptanya generasi peserta didik yang mandiri, amanah, juara, dan unggul yang berwawasan kebinekaan global. Selanjutnya, keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas bisa kita terapkan bahwa keyakinan kelas merupakan sebuah
berangkat dari menyebut dan kita menulis, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tidak memandang apa perbedaan yang ada pada diri kita. Yang kedua, keyakinan kelas dibuat bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Kemudian keyakinan kelas yang akan dibuat hendaknya benar-benar bersumber pada kebutuhan para siswa dalam upaya membentuk budaya positif. Selanjutnya, kalimat yang digunakan pun juga berupa kalimat universal dan positif, jadi lebih singkat tapi bermakna yang dapat dengan mudah untuk diingat oleh para siswa. Selanjutnya, tujuan dari penerapan keyakinan kelas. Jadi ini Bapak Ibu ya, untuk membuat keyakinan kelas kita harus mempunyai keyakinan kelas itu ada tujuannya. Yang pertama adalah mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak akan diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat mereka tentang keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, pendapat, gagasan mereka secara terbuka serta demokratis. Jadi mereka mengungkapkan ide pendapat mereka pada saat di dalam kelas secara bersama-sama. Yang kedua, mewujudkan disiplin positif kepada anak yang kemudian akan menjadi budaya positif, di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran dan tanpa adanya tekanan. Yang ketiga, membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah. Jadi ada guru dan murid. Yang keempat adalah menumbuhkan adanya semangat belajar kepada anak. Jadi ada 4 tujuan dari keyakinan kelas yang kami simpulkan. Selanjutnya Ibu Ria. Nah, di sini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat di 11 TKJ 1 ya. Di sini ada yang bisa kita sebut tadi kebajikan universal. Ada mandiri, bertanggung jawab, menjaga kebersihan. Kalau mandiri, anak-anak menyepakati untuk dapat membiasakan sikap yang mandiri, seperti tidak diantar dan dijemput sekolah. Anak-anak juga menyepakati untuk dapat bertanggung jawab dalam melaksanakan segala kegiatan, baik itu kegiatan belajar maupun kegiatan-kegiatan lainnya di kelas. Menjaga kebersihan, anak-anak menyepakati dapat saling menjaga kebersihan diri, kelas, serta lingkungan supaya tercipta suasana yang nyaman dan lingkungan menjadi sehat. Jadi itu adalah salah satu keyakinan kelas. Memang sedikit bisa yang pertama adalah saling menghargai dan menghormati. Yang kedua yaitu disiplin dalam menghargai waktu. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan kelas bersama. Yang keempat bersikap jujur dan sopan santun. Yang kelima adalah saling tolong menolong dan bergotong royong. Saya tambahkan sedikit, Bapak Ibu, dalam menerapkan disiplin keyakinan kelas ini diharapkan melalui diseminasi ini tidak hanya dari kami yang CGP. Jadi diharapkan Bapak Ibu seluruh wali kelas bisa menerapkannya, membuat keyakinan disiplin bersama siswa di kelasnya masing-masing. Ya mulailah ya, dimulai dari kegiatan apa sih peraturan yang ada di sekolah kita, ya, mulai dari peraturan sekolah kita apa, misalnya dilarang datang terlambat, ya, biasanya peraturan itu kalimatnya negatif ya, dilarang, jagalah kebersihan itu kalimat positifnya. Nah, jadi dari kalimat-kalimat negatif itu kita rubah menjadi sebuah kalimat positif. Misalnya tidak boleh mencoret pagar dan tembok, misalnya dinding-dinding kelas. Nah, jadi kita rubah dulu, misalnya tidak boleh datang terlambat, kita rubah dari kalimat negatif jadi kalimat positif, misalnya hadir tepat
waktu. Nah, dari kalimat positif itu hadirlah suatu rumusan keyakinan kelas, kira-kira yang diyakini bersama secara universal, baik ya, tidak memandang suku. Jadi misalnya nilai apa yang kita angkat kalau tidak hadir tepat waktu gitu, berarti nilai apa yang kita angkat keyakinannya? Disiplin misalnya ya. Artinya rumusan kata-kata keyakinan itu tidak perlu panjang-panjang, cukup satu kalimat, satu kata atau dua kata gitu ya. Dan yang diyakini secara universal. Jadi maupun kita yang berasal dari Kayu Agung kah, dari yang SP kah, diyakini bahwa disiplin itu bahwa kebaikan yang universal diakui oleh semua. Baik, silakan dilanjutkan Levan. Jadi kembali lagi tadi, keyakinan kelas ini bukan hanya kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9, tapi kami mintakan juga untuk para guru untuk membuat keyakinan minimal dari mata pelajaran yang kita ampu di setiap kelas. Jadi keyakinan kelas ini akan menjadi tolak ukur, bukan hanya sebuah peraturan, tapi mereka harus meyakini bahwa keyakinan-keyakinan apa saja yang sudah mereka buat, dan mereka akan menumbuhkan di dalam diri mereka memiliki motivasi intrinsik untuk bisa menerapkan keyakinan kelas tersebut. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia setelah keyakinan ada 3 alasan mengapa seorang melakukan disiplin positif di sekolah. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini memang banyak kejadian-kejadian di kita bahwa anak melanggar peraturan, jika mereka datang telat, mereka akan mendapatkan hukuman dari peraturan sekolah tersebut. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologi, maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi mereka sudah ada ketidaknyamanan. Kalau saya terlambat berarti saya akan dihukum. Kalau saya tidak mengerjakan berarti saya akan mendapatkan hukuman. Selanjutnya, alasan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jadi satu tingkat di atas motivasi pertama di sini berlaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apakah akan dapatkan apabila selalu melakukannya. Jadi mereka melakukan itu dengan motivasi eksternal. Jadi ketika mereka tidak melakukan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ketika mereka melakukan, mereka mendapatkan imbalan atau penghargaan. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, dan imbalan. Jadi sekali lagi, kedua motivasi 1 dan 2 itu adalah motivasi eksternal yang ada di luar. Jadi ketika tidak melakukannya, mereka tidak akan mendapatkan hukuman atau hadiah. Mereka melakukannya, mereka mendapatkan hadiah atau tidak mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini motivasi yang ketiga ini adalah motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri mereka. Orang-orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka
yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi arahnya ke motivasi internal. Selanjutnya, ini ada ketiga tadi untuk mendapatkan hukuman. Itu tadi ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan atau hadiah. Itu tadi adalah motivasi eksternal. Sedangkan untuk internal tadi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga hindari hukuman dan pemberian hadiah. Lebih baik pada motivasi dari eksternal, kita harus menjadi motivasi di dalam diri kita, yaitu motivasi intrinsik. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada Almikon itu pada Reward 1993 mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Clark itu secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi menurut penelitian ternyata penghargaan memiliki pengaruh dan bersifat menghukum. Ada pengaruh jangka panjang, jangka pendek, ada penghargaan merusak hubungan, ada penghargaan mengurangi ketepatan, ada penghargaan menurunkan kualitas, dan ada penghargaan menurunkan kuantitas. Jadi ada di sini kalau dia memiliki motivasi dari penghargaan tersebut, tadi salah satunya adalah merusak hubungan. Jadi ketika seorang guru tidak memberikan lagi penghargaan, maka anak itu akan memiliki sifat bahwa saya tidak lagi mendapatkan penghargaan atau hadiah yang diberikan oleh ibu guru gara-gara saya tidak melakukan yang terbaik di dalam kelas. Jadi itu salah satu dari motivasi eksternal yang harus dihindari. Selanjutnya ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia dan seterusnya ada segitiga restitusi. Restitusi itu akan dijelaskan oleh rekan kami Ibu Ria Oktarina SPD. Kepadanya persilakan. Baik, tadi sudah mungkin agak lelah mendengarkan banyak materi karena slide-nya banyak. Ada baiknya kita ice breaking dulu. Dimintakan kepada Bapak Ibu untuk berdiri untuk melakukan ice breaking. Biar jangan tegang Bapak Ibu. Biar jangan tegang. Jadi untuk materi selanjutnya ada selingan, nanti Ibu Ria Oktarina yang akan menyampaikan. Kita ice breaking dulu sejenak biar melonggarkan otot-otot. Berdiri Bapak Ibu. Boleh diberi kenyamanan seluas-luasnya untuk menggeser bangkunya biar bisa bergerak. Sini. Langsung ya. Lihat poinnya. Diputar-putar
Selanjutnya silakan Ibu Ria. Oh ya, Hasan. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Terima kasih untuk ice breaking-nya Bapak Ibu. Semoga menjadi penyemangat kita di tengah-tengah kegiatan desiminasi pada hari ini. Baik, kami lanjutkan untuk materi selanjutnya setelah motivasi. Materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar murid. Kebutuhan dasar murid menurut ahli yaitu Dr. William Glasser dalam choice theory dibagi menjadi 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa saja sih yang melandasi seseorang untuk melakukan sesuatu? Utamanya kita sebagai guru yang akan berhadapan dengan anak-anak murid kita dalam menegakkan disiplin positif. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contohnya yaitu ketika seorang anak di sekolah kita yang selalu minta bekal makanan kepada temannya, ya tentunya nanti akan terjadi sebuah konflik, misalnya ya ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, itu didasari karena ternyata anak tersebut melakukan hal tersebut karena lapar. Hal ini disebabkan karena ia tidak mendapatkan atau tidak diberikan bekal oleh orang tuanya. Nah, jadi ketika kita menegakkan suatu disiplin positif, ketika anak didik kita melakukan suatu kesalahan, kita tanya dulu, apa sih, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Nah, salah satunya adalah kebutuhan hidupnya. Jangan heran Bapak Ibu ketika kita suatu saat mendapati siswa kita yang sering terlambat atau sering ngantuk di sekolah. Ketika kita tanya apa alasannya, oh saya membantu orang tua saya Bu berjualan di tengah malam, jualan ikan di pasar. Nah, jadi kita harus mengenali apa sih kebutuhan dasar mereka supaya kita bisa memahami bagaimana dalam penyelesaian suatu masalah. Jadi kita tidak langsung ngejudge sesuai itu maunya kesiangan terus. Jadi kita harus mendalami apa sih kebutuhan dasarnya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan yang secara psikologis. Pada umumnya anak-anak ini membutuhkan rasa kasih sayang dan diterima, ingin disukai oleh teman-temannya atau guru-gurunya atau di dalam lingkungan sekolah. Terkadang anak-anak ini ya kalau kata kita itu dengan kangen, nyari perhatian. Kenapa? Karena tidak dia dapatkan di rumah dari orang tuanya yang cuek. Dia mendekati gurunya. Kenapa alasannya? Mungkin dia tidak mendapatkan kasih sayang seorang ibu, mungkin ibunya sudah meninggal. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu yang harus kita gali supaya kita lebih memahami kondisi psikologis dari siswa. Kemudian kebebasan, alasan seseorang untuk melakukan suatu. Yang ketiga yaitu kebebasan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik, dan suka
coba-coba. Contoh kasus di sekolah yaitu ketika anak, misalnya ya nyambung dari yang tadi ya, ketika anak diberikan bekal ya ternyata tidak dimakannya, sampai di rumah balik lagi bekal yang sama ya, atau mengambil paksa punya teman saya lebih enak. Nah ini yang melandasi dia, kenapa saya bosan dengan makan yang dibawa, makanan yang dibawa oleh orang tua saya, sehingga terjadilah konflik dengan temannya. Ketika kita tanya, kita sebagai guru, baik guru wali kelas gitu ya, atau guru yang sedang mengajar di situ, kenapa terjadi hal demikian? Setelah ditelusuri, ternyata dia ingin suatu kebebasan. Bosan bu, aku makan ini terus bawah orang tua saya. Dia ingin pilihan yang lain, atau dia ingin mencoba hal-hal yang baru. Gak pernah bebas, aku udah mau masuk pelajaran ibu itu, malah terus misalnya kan, ingin bebas. Tapi bagaimana cara kita mengarahkannya? Rasa keinginannya itu diarahkan ke arah yang lebih baik. Baik, yang ketiga, alasan seseorang melakukan sesuatu yaitu untuk kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Contoh kasus di sekolah ini, misalnya ketika ada anak yang senang mengganggu temannya. Anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal terlihat lucu, maka yang sedang berusaha dia penuhi adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi ketika adalah teman-temannya di kelas ya, anak-anak kita senang melihat kawannya dimulai. Jadi kita nih sekarang sudah mengarah pada pembulian kali ya, secara verbal. Senang dia ingat kawannya dikatain, lucu. Itu kesenangan dia, tapi itu dalam hal yang negatif. Selanjutnya, penguasaan merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Contoh kasusnya yaitu penguasaan adalah apabila anak merasa hebat, paling hebat, ya. Setelah mengganggu temannya menjadi takut. Jadi temannya menuruti keinginannya, maka anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kekuasaan, ya. Nah, ada anak misalnya di kelas MM misalnya kan, malah kawannya. Dia nggak menunjukkan bahwa dia itu punya power, punya kekuasaan. Sebenarnya hal-hal seperti ini ada sebenarnya nilai positif. Dia ingin menjadi pemimpin barangkali ya, kalau diarahkan dengan baik. Nah, ada juga misalnya dia ingin ditunjukkan bahwa dia itu kompeten. Ngantoi kawannya misalnya ya. Nilai kau cuma 9 ini, cuma 60, aku udah besar 100. Ya. Jadi mengganggu temannya yang lain. Temannya terhina gitu ya. Akhirnya terjadi konflik. Setelah ditanya, dia tuh ingin diakui, dihargai, merasa dirinya punya kekuasaan, punya kompeten, punya prestasi. Itulah 5 macam kebutuhan dasar seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Baik, materi selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Sebagai seorang guru di sekolah, kita akan menempatkan diri kita ke dalam 5 posisi. Yang pertama, penghukum. Kemudian kedua, pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan 5, sebagai manajer. Coba kita perhatikan dulu video berikut ini. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat.
Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu sudah terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nalan! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa melunak kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sampai cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Itu posisi kontrol. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Bapak Ibu guru sebagai rumah. Nalan! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kencang, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nalan! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nalan! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita sudah menyaksikan masa-masa dari posisi kontrol ya seorang guru ketika menghadapi siswa yang terlambat. Kira-kira kita lebih sering berada pada posisi yang mana ya? Ya, Bu Febri, ya coba Bu Febri. Ini Bu Febri. Oke, terima kasih. Dari pertama Naren sampai ke Naren berikutnya. Kalau saya simpulkan, Naren pertama itu adalah bagaimana seorang guru yang sudah habis masa sabar untuk berkali-kali menegur siswa. Itu Naren yang pertama. Naren yang kedua itu tadi teman sebagai merasa bersalah. Kenapa gue seperti itu? Karena caranya dari awal itu sudah dikasari. Kata kita sudah berbuat yang sesadis mungkin kalimatnya supaya bisa berubah. Tetapi karena masih seperti itu, diubah aturan lain. Kita perhalus dengan cara berteman, dimanja, dan sebagainya. Itu tadi kembali, tidak semua itu bisa kita lakukan monoton. Saya pribadi, yang mungkin Anda mungkin guru-guru yang lain juga yang ada di memori Anda itu saya itu malahnya seperti itu. Tetapi kalau bilang saya malah seperti itu pertama kali dan berkali-kali, tetapi kalau sudah diberikan dengan cara yang tidak baik, saya ubah aturannya dengan cara pertemanan. Ya, tapi ada satu hal yang tadi saya ambil di posisi terakhir, siapa yang bisa kamu andalkan? Emma, ibunya. Itu menurut saya itu sudah bukan ranah untuk anak sekolah SMK lagi yang seperti itu, tapi ranah untuk anak-anak TK dan SD. Kenapa? Walaupun ada orang yang membangunkan, Jambeker, Emma, ibunya, kalau pribadinya sendiri tidak bisa dirubah, tetaplah seperti itu. Tapi kalau di dalam aturan dia dari TK ke SD yang bisa membangunkannya, ibunya, ayahnya, kakaknya, dan mereka mungkin masih bisa kita pakai proses yang terakhir. Tapi kalau untuk yang terakhir di anak SMA, SMK itu sebenarnya sudah tidak tepat, yang memang bisa harus diakan kembali kepada pribadinya seperti itu. Dan tadi ada tadi masalah penguasaan dan apa tadi Bu? Kekuasaan. Nah, maaf sebelumnya, penguasaan dan kekuasaan itu berbeda makna. Kalau dia penguasaan, dia paham satu hal. Kalau penguasaan dia paham sesuatu hal.
menguasai hal itu. Tapi kalau tadi di situ ada penguasaan, itu bukan penguasaan tapi kekuasaan, berbeda. Dia menjadikan dirinya yang kuat, dia menjadikan dirinya yang hebat, sehingga dengan teman-teman dia merasa dia yang di antara teman-temannya. Jadi kalimat penguasaan dan kekuasaan itu sangat beda. Hanya itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk Ibu Febri Yusmariuni SPD. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Ibu Febri. Bagaimana keseharian kita sebagai seorang guru? Barangkali kata Bu Febri tadi ya, mulai dari bicara yang halus dulu barangkali ya, kemudian naik lagi, dinasihati lagi, kemudian akan kadang-kadang posisi guru itu berubah-ubah. Kadang dia sebagai penghukum, kadang dia sebagai teman, makanya kita harus mengikuti, kadang-kadang melihat mood anak-anak juga. Nah, benar sekali bahwa Bu Febri, terkadang kita berada di posisi penghukum. Nah, bedakan penghukum dengan pemantau tadi ya. Dia sama-sama bahwa ini adalah aturan sekolah. Kalau posisi penghukum biasanya kalau posisi penghukum biasanya seorang guru itu akan memberikan berupa hukuman, ya. Beda dengan pemantau. Kalau pemantau dia ke arah konsekuensi. Misal, seorang guru menghukum siswa yang terlambat, kayak tadi ya, silakan lari keliling lapangan 5 keliling. Nah, biasanya hukuman itu biasa biasanya hukuman itu tidak sejalan dengan kesalahan siswa. Kalau misalnya kita memberikan konsekuensi, misalnya dia tidak mengerjakan tugas seperti tadi kan. Nah, akibat dari perbuatannya itu kita memberikan sebuah konsekuensi yang sejalan dengan kesalahannya. Misal tidak mengerjakan tugas, kita suruh dia mengerjakan tugas ditambah satu lagi tugas tambahan misalnya sebagai akibat dari perbuatannya. Jadi posisi kontrol ini diharapkan kita sebagai seorang guru ya menempatkan baik posisi teman sebagai pemantau atau pembuat rasa bersalah, minimal kita sebagai teman. Jadi ada bonding, ada menyatu dengan siswa. Kalau siswa dekat dengan kita, tentunya masukan dari kita tentu akan lebih mudah diterima dibanding kita sebagai posisi penghukum. Karena siswa merasa tersudut, merasa diadili gitu. Nah, posisi apakah yang paling baik? Yaitu tadi posisi sebagai manajer, di mana kita tanya dulu apa sebabnya, ya kita tanya dulu kenapa kamu terlambat, apa sebabnya, kemudian apa sih solusi penyelesaiannya, bukan dari kita ya, tapi kita meminta dari siswa. Kira-kira solusinya apa sih supaya tidak terlambat itu nilai positifnya? Seperti kata Bu Pep tadi, kalau untuk anak SMK rasanya mana dibawa ke orang tua itu ada ini lagi ya. Untuk itulah tadi Bu Ella telah menyampaikan motivasi. Motivasi tadi ada 3. Yang pertama untuk ada mendapatkan imbalan, atau penghargaan. Tidak mana. Yang terakhir adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, jadi kita sebagai guru bagaimana menginternalisasi ya, menanamkan nilai kepada siswa bahwa terlambat itu, cobalah kamu menghargai diri kamu sendiri. Kamu dimarah terus sama guru. Apakah kamu tidak ingin bahwa diri kamu tuh berharga loh? Kamu anak yang dilahirkan orang tua, tidak untuk dimarah-marahi oleh guru. Jadi bagaimana supaya bersikap, berperilaku yang sesuai dengan yang ada di aturan sekolah. Jadi itu yang
motivasi internal dari siswa diharapkan. Baik, ini contoh kasus yang tadi di atas. Di atas. Ya. Nah, ini contoh kasus yang pertama, yaitu angka ketahuan guru mencontek saat ulangan. Ia diminta untuk menulis surat permintaan maaf kepada orang tua dan gurunya. Kira-kira dari contoh kasus si Anton ini, posisi kontrol guru yang nomor berapa? Yang mana? Ketika guru menyuruh siswa untuk menuliskan surat permintaan maaf kepada orang tuanya dan gurunya, kira-kira berada pada posisi yang mana? Boleh Bapak Ibu memberikan pendapatnya? Bu Deka? Kalau untuk kasus yang pertama, posisi kontrolnya sebagai penghukum. Yang kedua, Tadi ada yang pertama sebagai penghukum. bola harus mengetoni ternyata dikasih hukuman apa itu Tony? Guru membuat permintaan maaf. Oh, Permintaan maaf kepadanya. karena mencontek pada orang tua. Ya, posisinya. Kalau ya mungkin sebagai menghukum posisinya. Kalau nomor satu. Oke, mungkin Bapak Ibu dan lain ada pendapat untuk yang kasus nomor 1. Kuliah barangkali tadi ada posisi penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer, teman. Menurut saya untuk itu guru sebagai penghukum ya. Dan selanjutnya ada pemantau ya tadi. Ada pemantau, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah. Mungkin pemantau itu guru yang mengawas pada saat ulangan. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk tanggapannya ya. Yang nomor 2 ada Bapak Ibu yang mau ini menanggapi. Bu Laras menegur Tony yang berada di luar kelas ketika jam pelajaran berlangsung. Dan lupa ya, dari suruh masuk ke kelas. Oke, kita bahas ya untuk yang pertama ini lebih tepatnya kepada posisi membuat rasa bersalah ya. Jadi ketika seorang anak ya melakukan suatu kesalahan, ketika dia biasanya seorang guru dalam posisi membuat rasa bersalah itu akan berada pada kondisi yang tenang gitu ya. Coba kamu pikirkan, coba kamu bayangkan orang tua kamu sudah menyekolahkan kamu ya, sudah bersusah payah menyekolahkan kamu. Biasanya posisi guru itu seorang guru itu tidak menghukum, tidak marah gitu ya, bahasanya lebih tenang. Nah, permintaan maaf artinya dia kan diminta untuk menyadari diri gitu ya, menyadari. Jadi dia merasa oh iya ya, saya ini telah mengecewakan orang tua saya, mengecewakan guru saya. Jadi ketika dia menuliskan permintaan maaf pada orang tua dan gurunya itu lebih kepada membuat rasa bersalah. Kemudian segitiga restitusi, yaitu materi-materi kita proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntut murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Ada 3 langkah dalam melaksanakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga adalah menanyakan keyakinan.
menjadi lebih tenang, mencari solusi dan menyelesaikan masalah. Biasanya di dalam kita menghadapi suatu permasalahan anak, ya, di dalam segitiga restitusi langkah pertamanya yaitu menstabilkan identitas. Jadi kita jangan langsung menyudutkan siswa, ya. Jadi kita stabilkan dulu emosinya, dan biasanya kata-kata yang keluar adalah berbuat salah itu ini ya, hal yang lumrah, maksudnya semua orang pernah melakukan suatu kesalahan. Jadi dia tidak merasa tersudut, merasa oh ada kawan, oh bahwa guru itu berada di pihak kita. Nah, kita tidak langsung menyebutkan, oh kamu ini salah ya, begini. Nah, tapi kita mengajak dia bagaimana lebih kepada solusi apa yang akan kita kerjakan, gitu, yang akan kita lakukan dalam menghadapi masalah kamu. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Setelah kita menenangkan siswa tersebut, kita menanyakan kira-kira kamu ini kalau melakukan suatu kesalahan tuh apa sebabnya. Jadi ini berkaitan dengan kebutuhan dasar tadi, kebutuhan dasar yang 5 tadi, yang mendasari anak tersebut berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan kita adalah memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga merasa dipahami. Kata-kata yang sering kita keluarkan ketika kita validasi tindakan yang salah, biasanya kita nanya, kira-kira kenapa ya kok kamu sering mengganggu temanmu? Kira-kira alasanmu apa? Apa yang menyebabkanmu melakukan hal tersebut? Jadi kita di tahap kedua kita tanya kebutuhannya apa sih? Apakah kesenangan? Ataukah sebagai penguasaan tadi kata Ibu Feb tadi? Nah, itu kita harus tahu dulu kebutuhan dasar mereka. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan ini adalah keyakinan kelas yang kita sudah buat tadi, ya, bersama siswa kita di dalam kelas. Jadi sudah ada dulu sebelumnya keyakinan kelas sudah dirumuskan yang diyakini oleh siswa sebagai sesuatu yang diyakini secara universal. Jadi di dalam kelas kita misalnya nilai kedisiplinan, artinya di setiap anggota di dalam kelas itu harus disiplin. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kira-kira melakukan keyakinan yang mana ya? Atau dia tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, kira-kira keyakinan apa yang telah dilanggar? Oh iya, tanggung jawab. Di dalam kelas kita sudah ada keyakinan bersama yang kita sepakati bahwa kita harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang kita lakukan. Kasus yang pertama, Laila merasa kesal dan marah hingga mengeluarkan kata-kata kasar karena baik tim mengolok-oloknya di depan teman-teman sekelasnya. Kamu ini boleh sekali sampai ke saya karena dibuka di HP. Kamu ini bisa nih, jadi tidak boleh. Saya bisa pastikan betul saya. Sekarang nanti saya mau. Laila, hari ini itu mendapatkan makanan dari keluarga saya dan kamu makan di rumah. Berarti kamu melakukan sesuatu itu karena ada alasannya kan? Wajar sekali kalau kamu marah karena kamu merasa tidak didisiplinkan. Itu sangat menghargai tindakan yang kamu lakukan. Tapi kamu tidak melakukan yang lebih terhadap itu. Kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk seperti kamu memperbaiki. Tapi kamu tidak melakukan itu, artinya kamu patut bangga dengan dirimu. Tapi coba kamu pikirkan apa yang kamu lakukan terhadap ini. Dan menarik imbaunya. Menurut Laila, keyakinan yang mana yang kamu anggap bagus?
sekali. Apakah menghargai orang lain itu penting untuk kita? Jika itu lebih, apa yang kamu lakukan sesuai dengan keinginan kita ketika sedang marah? Apakah kamu bersedia memperbaiki apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini? Bagus sekali rencana mingguan kami. Silakan lakukan dan tetap semangat ya. Silakan layan ke kelas dan nanti sesuai dengan kesepakatan yang nanti dilakukan ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih? Itu yang bermain
Baik, itu contoh dari penerapan segitiga restitusi yang telah kami lakukan di dalam kegiatan pembelajaran siswa dan pembelajaran sama siswa. Nah, dari materi-materi yang telah kami paparkan, harapan kami bahwa budaya positif ini akan dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita SMK Negeri 3 Kayu Agung ini. Disiplin positif dapat ditegakkan, keyakinan kelas dapat terlaksana dengan baik di masing-masing kelas. Kemudian dalam penerapan segitiga restitusi dalam menghadapi masalah yang dihadapi siswa, ada baiknya posisi kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Baik, dari seluruh rangkaian kegiatan pada hari ini, boleh kami minta refleksi dari salah satu bapak atau ibu yang baik. Sebelum kita refleksi, mari kita memberikan kesimpulan dari materi tentang diseminasi budaya positif. Apa saja yang sudah Bapak Ibu dapatkan pada pagi hari ini? Bagaimana Ibu Nia? Jadi kesimpulannya itu yaitu menerapkan budaya positif kepada siswa-siswi di SMK Negeri 3 Kayu Agung. Selanjutnya Ibu Sulasmina, disiplin positif. Disiplin positif apa Ibu Deka? Disiplin positifnya tidak memberikan hukuman, tapi hanya memberikan posisi sebagai pengontrol, salah satunya sebagai manajer. Ibu Febri, bisa menyimpulkan dari apa yang kita bahas hari ini? Yang lebih tajam. Kesimpulan yang saya bisa ambil, bahasanya disiplin itu, perhatian itu berawal dari dalam rumah. Teguran lembut, keras, kasar itu juga berasal dan bermula dari rumah, yang mana guru dan orang tua juga berkolaborasi saja. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesimpulan hari ini. Dapat kita refleksikan bahwa kegiatan diseminasi budaya positif hari ini yaitu yang pertama adalah kita dapat menerapkan budaya positif bersama-sama. Tadi dari bahasa Ibu Febri bisa berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah, berkolaborasi dengan orang tua atau wali murid. Selanjutnya kita dapat menerapkan segitiga
segitiga restitusi dengan posisi kita sebagai manajer. Keyakinan kelas ini akan kita buat di masing-masing pelajaran, mata pelajaran yang kita ampu di masing-masing kelas, dan akan menjadi keyakinan sekolah di SMK Negeri 3 Kayu Agung. Selanjutnya kita juga sudah memahami motivasi apa saja yang melandasi seorang siswa itu dapat sesuatu. Kita tahu kebutuhan dasar apa supaya kita dapat membantu mereka menyelesaikan masalahnya. Kemudian posisi kontrol restitusi, ada 5 posisi kontrol, ya. Ada posisi kontrol, tapi minimal kita berada posisi teman, pemantau, dan yang terbaik adalah manajer. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, pelaksanaan penerapan segitiga restitusi ini diharapkan jadi segitiga restitusi ini tidak ada di guru BK. Jadi tugas penyelesaian masalah itu mulai dari guru wali kelas maupun guru yang mungkin berhadapan dengan siswa, ya, guru kapel yang pada saat terjadinya suatu konflik atau permasalahan siswa, jadi dapat langsung menyelesaikan masalahnya. Jadi tidak melulu harus dikembalikan ke guru BK. Jadi agak kurang dikit dari Ibu Febri, ya. Nah, dari materi yang telah kami pelajari dari segitiga restitusi, kebetulan semuanya tentunya mendapatkan, kami sendiri meyakini bahwa ini akan membawa dampak yang positif bagi lingkungan sekolah. Bahkan saya pribadi menyadari juga ke anak saya gitu ya. Oh, ternyata seperti itu ya. Ternyata ketika saya marah, oh iya, ternyata dalam penyelesaian masalah itu kita harus kenali dulu kebutuhan dasar anak itu apa, kenapa dia melakukan sesuatu. Jadi bagi saya ini sangat berguna sekali materi ini. Bagi saya pribadi, terutama khususnya nanti untuk sekolah kita ke depannya menjadi yang lebih baik. Untuk menumbuhkan motivasi kita itu harus berasal dari diri kita. Jadi menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa kita agar memang motivasi itu sebagai tanggung jawab di dalam diri kita sendiri, diri anak-anak, diri murid kita sendiri. Setelah disimpulkan dan refleksi, inilah aksi nyata dari kami modul 1.4 budaya positif. Kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Saya sendiri Leila Adawiyah SPD dan Ibu Ria Oktalina SPD meminta kepada rekan sejawat seluruhnya bisa membersamai kami di angkatan selanjutnya. Di angkatan 10 sudah ada Bapak Okta Rizky, di angkatan 11 selanjutnya sudah mengikuti Bapak Sumardi, Ibu Eka Endang Besari, Ibu Lia Sulistiawati, Bapak Faisal. Semoga kita bisa membersamai dan dapat berkolaborasi menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Dan kami akhiri, kami tutup hari ini. Terima kasih untuk membersamai kami. Kami tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan terima kasih untuk hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.